Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatima. Di sini saya bersama rekan saya, Asrin Nursyamsi Fajriani. Kami di sini akan menjelaskan sedikit mengenai evaluasi model klasifikasi diabetes prediction dari klasifikasi diabetes yang sudah kami buat sebelumnya. Yang pertama, di sini ada model naive Bayes. Di sini terdapat precision untuk kelas 0. Precision kelas 0 di sini adalah 0,96. Ini berarti dari semua data yang diprediksi sebagai tidak diabetes, sekitar 96% diantaranya benar-benar tidak diabetes. Kemudian untuk kelas 1-nya di sini precision-nya adalah 0,47. Ini berarti dari semua data yang diprediksi sebagai diabetes sekitar 47% diantaranya benar-benar diabetes. Kemudian di sini ada recall. Nah, untuk recall ini pada kelas 0, kelas 0 itu adalah kelas yang tidak diabetes, kemudian kelas 1 adalah kelas yang diabetesnya. Nah, untuk recall kelas 0 ini adalah 0,93, yang berarti dari semua data yang sebenarnya tidak diabetes, sekitar 93% terdeteksi. Kemudian untuk kelas 1-nya di sini ada 0,65%, berarti di sini dari semua data yang sebenarnya itu diabetes sekitar 65% yang terdeteksi. Kemudian selanjutnya di sini ada F1 score. Nah, untuk F1 score pada kelas 0 ini adalah 0,94. F1 score ini adalah rata-rata harmonik antara precision dan recall. Jadi gabungan kedua metrik tersebut menjadi satu angka, yaitu 0,94. Kemudian untuk kelas 1-nya di sini F1 skornya adalah 0,55. Kemudian di sini akurasinya adalah 0,90, yang berarti sekitar 90% dari semua prediksi yang dilakukan pada model ini itu benar. Kemudian selanjutnya di sini ada confusion matrix-nya. Nah, pada confusion matrix di sini menentukan prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelasnya. Nah, untuk kelas 0 terdapat 55.455 prediksi yang benar sebagai tidak diabetes atau true negatifnya. Kemudian terdapat 4.456 prediksi yang salah sebagai diabetes, padahal sebenarnya tidak diabetes, atau bisa disebut juga false positifnya. Kemudian untuk kelas 1-nya di sini terdapat 2.070 prediksi yang salah sebagai tidak diabetes, padahal sebenarnya diabetes, atau bisa disebut juga false negatifnya. Kemudian di sini terdapat 3.913 prediksi yang benar sebagai diabetes, atau bisa juga disebut true positifnya. Nah, kemudian di sini ada hasil classification report dari Random Forest. Nah, di sini untuk precision-nya pada kelas 0 adalah 0,97, yang berarti sebagian prediksi yang diklasifikasikan itu sebagai tidak diabetes itu adalah benar. Kemudian untuk kelas 1-nya di sini ada 0,95, yang dimana dia menunjukkan sebagian prediksi yang diklasifikasikan sebagai diabetes itu adalah benar. Kemudian untuk recall-nya pada kelas 0 ini adalah 1, yang berarti model ini mampu mengidentifikasi sebagian besar intens yang sebenarnya tidak diabetes. Kemudian untuk kelas 1-nya di sini adalah 0,69, yang dimana berarti dia menunjukkan bahwa model mampu mengidentifikasi sebagian besar intens yang model kurang mampu mengidentifikasi sebagian besar intens yang sebenarnya diabetes. Kemudian di sini untuk F1 score-nya kelas 0 itu ada 0,98, dan F1 score kelas 1-nya
0,80. Kemudian pada random forest ini akurasinya terlihat baik karena di sini akurasinya 0,97 yang menunjukkan tingkat keseluruhan keberhasilan model dalam memprediksi kelas dengan benar. Kemudian di sini selanjutnya ada random forest confusion matrix-nya. Nah, di sini terdapat 25.544 pada kelas 0 yang diprediksi benar sebagai tidak diabetes atau true negatifnya. Kemudian terdapat 93 prediksi yang salah sebagai diabetes, padahal sebenarnya tidak diabetes atau false positifnya pada kelas 0. Kemudian pada kelas 1 terdapat 814 prediksi yang salah sebagai tidak diabetes, padahal sebenarnya diabetes atau false negatifnya. Kemudian terdapat 1.789 prediksi yang benar sebagai diabetes atau true positifnya. Kemudian selanjutnya metode SPM akan dilanjutkan oleh Asri. Selanjutnya ada metode SPM. Di sini terdapat precision untuk mengukur sejauh mana model memberikan prediksi yang benar untuk setiap kelas. Nah, precision pertama itu ada kelas 0-nya atau tidak diabetes adalah 0,9 yang berarti sebagian besar prediksi yang diklasifikasikan sebagai tidak diabetes adalah benar. Yang kedua ada precision kelas 1 atau diabetes adalah 0,91 yang menunjukkan sebagai prediksi yang diklasifikasikan sebagai diabetes adalah benar. Yang kedua ada recall, di mana recall ini mengukur sejauh mana model mampu mengidentifikasi intens yang benar dari setiap kelas. Nah, recall pertama ini ada kelas 0 dengan hasil 0,99, yang berarti model mampu mengidentifikasi sebagian besar intens yang sebenarnya tidak diabetes. Lalu kelas 1 adalah 0,59 yang menunjukkan bahwa model kurang mampu mengidentifikasi sebagian besar intens yang sebenarnya diabetes. Lalu yang ketiga ada F1 score, di mana F1 score kelas 0 menghasilkan 0,9 dan F1 score kelas 1-nya ada 0,75. Lalu akurasi pada SPM ini terdapat 0,96 atau 96% yang menunjukkan tingkat keseluruhan keberhasilan model dalam memprediksi kelas dengan benar. Lalu di sini ada confusion metricnya, di mana kelas 0 atau tidak diabetes terdapat 575K prediksi yang benar sebagai tidak diabetes atau true negatif. Selanjutnya terdapat 332 prediksi yang salah sebagai diabetes padahal sebenarnya tidak diabetes atau false positif. Selanjutnya ada pada kelas 1 yaitu diabetes, terdapat 2.451 prediksi yang salah sebagai tidak diabetes padahal sebenarnya diabetes atau false negatif. Dan yang terakhir ada terdapat 3.522 prediksi yang benar sebagai diabetes atau true positif. Selanjutnya ada model KNN, di mana precision-nya terdapat kelas 0 yaitu 0,95 dan juga precision kelas 1-nya 0,79. Lalu recall-nya ada kelas 0 0,99 yang berarti model mampu mengidentifikasi sebagian besar intens yang sebenarnya tidak diabetes dan kelas 1-nya sebesar 0,53. Lalu ada F1 score-nya yaitu pada kelas 0 ada 0,97 dan F1 score kelas 1 ada 0,64. Dengan tingkat akurasi pada KNN itu menunjukkan pada 0,95 atau 95% yang menunjukkan tingkat keseluruhan keberhasilan model dalam memprediksi kelas dengan benar. Selanjutnya ada confusion matrix pada KNN, yaitu pada kelas 0 atau tidak diabetes terdapat 59.000
81K prediksi yang benar sebagai tidak diabetes atau true negatif. Lalu ada terdapat 830 prediksi yang salah sebagai diabetes padahal sebenarnya tidak diabetes. Lalu pada kelas 1 atau diabetes yang menunjukkan diabetes terdapat 2.794 prediksi yang salah sebagai tidak diabetes padahal sebenarnya dia diabetes atau false negatif. Dan terakhir itu ada terdapat 3.189 prediksi yang benar sebagai diabetes. Selanjutnya, ada perbandingan, kita bisa lihat bahwa pada model akurasi, presisi, recall F1 dan F1 score, di sini ada terdapat model naive Bayes, random forest, SVM dan KKN. Nah, berdasarkan perbandingan ini dapat kita lihat bahwa model dari random forest memberikan hasil yang lebih baik daripada model-model lainnya, di mana tingkat recall yang pada random forest ini menghasilkan tingkat 1, yaitu tingkat yang paling tinggi gitu ya. Sehingga model ini cukup baik untuk dijadikan analisis. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.